Malam itu, rumah besar dengan pilar megah dan kaca jendela berkilauan tampak sunyi. Jam dinding antik di ruang tamu berdentang pukul 11 malam, namun sang suami, Arman, belum juga pulang. Biasanya, meski sesibuk apapun, ia akan memberi kabar. Tetapi belakangan, kata-kata, meeting bisnis mendadak, atau lembur proyek, menjadi alasan yang terlalu sering diucapkan hingga kehilangan makna. Aku, Nadia, hanya duduk di kursi rotan dekat jendela besar, menatap kosong keluar. Tanganku menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Aroma melati yang biasanya menenangkan kini terasa hambar. Di dada, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan, campuran resah, curiga, sekaligus luka yang mulai merayap. Kenapa aku merasa dia tidak lagi seperti dulu? Senyumnya hanya formal, pelukannya dingin, dan tatapannya, seolah ada jarak yang tak kasat mata. Batinku lirih. Beberapa minggu terakhir, aku menyadari banyak hal yang berubah. Parfum asing di mobil. Arman tak pernah suka wangi manis yang menyengat. Tetapi saat aku masuk ke mobil sport hitam milikku yang sering ia bawa, samar-samar tercium aroma parfum wanita. Wangi itu lembut, seperti mawar bercampur vanila. Awalnya kupikir itu sekadar sisa wangi kolega kerja, tapi kenapa baunya begitu kuat, seakan duduk berjam-jam di kursi penumpang depan? Tagihan kartu kredit membengkak. Aku yang biasa mengatur keuangan rumah tangga melihat ada transaksi di butik mewah, restoran fine dining, bahkan toko perhiasan. Anehnya, semua itu tidak pernah ia berikan padaku. Padahal ulang tahunku kemarin hanya ia lewati dengan ucapan singkat via pesan WhatsApp. Hatiku perih saat menyadari bahwa ada orang lain yang menerima kemewahan itu. Senyum yang tak sama. Arman kini jarang menatap mataku. Jikapun berbicara, hanya seperlunya. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, bahkan sampai larut malam. Pernah sekali aku melihatnya tersenyum pada layar, senyum yang dulu hanya ia berikan padaku. Itu cukup untuk membuat jantungku seperti diremas. Sejak itulah, malamku dipenuhi rasa gelisah. Aku sering terjaga, menatap atap kamar tanpa bisa tidur. Di sisi ranjang, tempatnya terasa dingin karena ia jarang pulang. Aku mencoba menepis pikiran buruk. Aku mencoba menenangkan hati dengan berkata, mungkin benar ia sibuk. Mungkin pekerjaannya memang menuntut banyak waktu. Mungkin aku terlalu curiga. Namun, semakin kupaksakan pikiran itu, semakin nyata tanda-tanda yang tak bisa kupungkiri. Suatu siang, aku bertemu Rina, sahabatku sejak kuliah, di sebuah kafe. Wajahmu pucat sekali, Nat. Kau sakit? Tanya Rina sambil menatapku cemas. Aku tersenyum hambar. Tidak, hanya kurang tidur. Aku, akhir-akhir ini banyak pikiran. Rina mentondongkan tubuhnya. Tentang Arman, ya? Aku tercekat. Dari mana kau tahu? Perubahan itu terlihat jelas. Aku mengenalmu. Kau wanita yang selalu percaya diri, tapi sekarang matamu menyimpan resah. Jujurlah, dia kenapa? Aku menunduk, menatap jemariku yang saling menggenggam di atas meja. Aku takut, Rin. Aku takut dia ada wanita lain. Banyak tanda-tanda yang membuatku yakin, tapi aku belum punya bukti nyata. Rina menghela napas panjang. Kalau benar begitu, kau harus hati-hati. Jangan gegabah. Kumpulkan bukti, jangan biarkan dia memutarbalikkan keadaan seakan kau hanya berprasangka. Ucapan Rina seperti alarm yang membangunkanku. Ya, aku tidak bisa hanya duduk dan menangis. Aku harus memastikan kebenarannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih waspada. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Saat ia pulang larut, kemejanya sering berbau parfum yang asing. Ia lebih rajin merawat diri, padahal dulu cuek dengan penampilan. Ia selalu panik jika aku mendekat saat ia sedang memegang ponsel. Sampai suatu sore, aku benar-benar dibuat terperangah. Aku baru saja pulang lebih cepat dari kantor. Saat masuk ke garasi, kulihat mobil mewahku tidak ada. Mobilku, gumamku. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselku. Sayang, aku ada meeting dadakan. Jangan tunggu aku makan malam. Aku mungkin pulang agak larut. Aku menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Meeting? Di hari Sabtu? Dengan siapa? Malam itu aku tak bisa tidur.
Aku berjalan mondar-mandir di ruang kerja sambil memikirkan langkah selanjutnya. Kalau aku hanya menuduh tanpa bukti, dia bisa saja balik menyalahkanku. Tidak. Aku harus tahu kebenarannya. Aku harus melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku mengambil laptop dan mulai membuka rekaman dari CCTV rumah. Benar saja, sekitar 1 jam sebelum aku pulang, kulihat Arman keluar dengan mobilku. Dan yang lebih mengejutkan, ada seorang wanita muda dengan gaun merah yang masuk ke dalam mobil itu. Jantungku berdetak kencang. Rasanya darahku naik ke kepala. Jadi benar, ada dia, bisikku lirih. Aku berhenti menonton rekaman itu, lalu menutup wajah dengan kedua tanganku. Air mata menetes tanpa bisa kubendung. Aku bukan menangis karena cinta, melainkan karena pengkhianatan. Keesokan harinya, aku duduk di meja makan seorang diri. Sarapan terhidang rapi, tapi nafsu makan tak ada. Di seberang meja, kursi Arman kosong. Aku menatap kursi itu lama sekali. Kursi yang dulu selalu penuh canda tawa kini hanya menyisakan sunyi. Lalu, dengan suara pelan tapi penuh tekad, aku berkata pada diriku sendiri. Kalau dia berani mengkhianati aku, berani mempermainkan cintaku, dan menggunakan uang serta hartaku untuk memanjakan perempuan lain, maka aku juga akan berani. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan buat mereka berdua menyesal seumur hidup. Tanganku mengepal di atas meja. Wajahku yang semalam penuh air mata kini berubah dingin. Aku tahu, ini baru awal. Pertarungan sebenarnya akan segera dimulai. Matahari baru saja naik ketika aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Mataku sembab karena semalaman tidak tidur. Pikiran tentang rekaman CCTV semalam terus berputar di kepalaku. Wajah wanita dengan gaun merah itu masih jelas tergambar, meski aku belum tahu siapa dia. Aku mencoba menenangkan diri, menghela napas panjang, lalu berkata pada pantulan wajahku sendiri. Nadia, kau harus kuat, jangan hanya menangis. Kalau kau mau tahu kebenarannya, kau harus menghadapinya. Arman pagi itu keluar kamar dengan tergesa, berdasi rapi. Sayang, aku harus berangkat lebih awal. Ada urusan kantor, katanya sambil mengancing jas. Aku hanya tersenyum tipis, menahan gejolak di dada. Baiklah. Hati-hati di jalan, jawabku, padahal dalam hati aku sudah bertekad untuk mengikutinya hari ini. Begitu mobil Arman meluncur keluar gerbang, aku menyalakan mobil lain yang jarang kupakai. Dengan jarak cukup jauh, aku membuntutinya. Degup jantungku semakin cepat setiap kali lampu merah menyala dan mobilnya berhenti. Aku memperhatikan gerak-geriknya dengan cermat. Tidak ada tanda-tanda ia menuju kantor. Arah yang ditempuh justru ke sebuah mal besar di pusat kota. Meeting bisnis di mal? Pagi-pagi begini, aku berbisik sinis. Arman memarkir mobilku, ya, mobilku yang selama ini ia pinjam seenaknya di area parkir VIP. Aku menunggu beberapa menit sebelum ikut masuk. Dari kejauhan, aku melihatnya berdiri sambil menunggu seseorang. Tak lama kemudian, seorang wanita melangkah anggun mendekat. Dialah wanita bergaun merah di rekaman CCTV. Kali ini ia mengenakan blus putih ketat dan rok mini. Rambutnya tergerai, riasan wajahnya sempurna, dan senyum lebarnya menyambut Arman dengan manja. Arman, suaranya melengking manis. Arman tersenyum, senyum yang sudah lama tak kulihat tertuju padaku. Ia meraih tangan wanita itu, bahkan menunduk menciumnya. Darahku seolah mendidih. Mereka berjalan berdampingan, tertawa-tawa, lalu masuk ke sebuah butik mewah. Dari luar aku melihat mereka memilih pakaian, saling bercanda, bahkan Arman membayar belanjaan si wanita dengan kartu kreditnya. Kartu kredit itu, aku tahu pasti, adalah atas namaku. Aku berdiri di balik tiang, berusaha menahan air mata yang sudah hampir jatuh. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Jadi benar. Semua barang mahal itu untuknya. Semua uangku, keringatku, digunakan untuk memanjakan perempuan itu. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena marah, tapi juga karena sakit hati. Ingatanku melayang pada masa-masa awal pernikahan kami. Aku yang membangun perusahaan keluarga dengan kerja keras, aku yang membeli mobil, aku yang menata rumah. Arman memang suamiku, tapi ia tak pernah benar-benar berkeringat seperti aku.
Kini ia dengan enteng menggunakan hasil kerja kerasku untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Setelah puas berbelanja, keduanya masuk ke restoran Jepang yang terkenal mahal. Aku mengikuti dari kejauhan, memilih meja yang agak tertutup dengan jarak cukup untuk mendengar. Sayang, coba sushi ini. Aku pesan khusus buatmu, kata Arman manis. Wanita itu terkekeh. Kau memang romantis, Mas. Tidak seperti pria lain. Aku beruntung sekali punya kamu. Aku hampir tertawa miris mendengar itu. Romantis? Romantis dengan uang siapa? Dengan mobil siapa? Dengan kerja keras siapa? Arman menggenggam tangan wanita itu di atas meja. Aku janji akan selalu bahagiakan kamu, Dina. Dina. Akhirnya aku tahu namanya. Dina, nama yang akan kubenci seumur hidup. Mereka berbicara lebih dalam, dan aku mendengarkan dengan telinga panas. Sayang, aku ingin beli tas baru. Yang limited edition itu loh, cuma keluar sedikit di butik Prancis. Kamu beliin, ya? Rengek Dina manja. Arman tertawa kecil. Tentu. Apapun buat kamu. Minggu depan aku transfer lagi. Aku mengepalkan tangan. Transfer? Dari mana kalau bukan dari rekeningku? Dina melanjutkan, enak ya. Kita bisa ketemu begini. Istrimu tidak curiga? Arman menghela napas sebentar lalu menjawab, dia sibuk urus perusahaan. Dia percaya padaku. Lagi pula, aku pintar mengatur alibi. Dia tidak akan tahu apa-apa. Hatiku tercekat mendengar itu. Dadaku terasa sesat. Jadi, di matanya, aku hanya istri bodoh yang mudah dikelabui. Aku menunduk, menutup wajahku dengan topi lebar agar tidak ketahuan. Air mataku akhirnya jatuh juga, tapi bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kemarahan yang menyulut api dalam diriku. Baiklah, Arman. Baiklah, Dina. Kalian pikir aku lemah? Kalian pikir aku tidak tahu? Kalian pikir bisa terus hidup mewah di atas jerih payahku? Tunggu saja. Aku akan buat kalian berdua menyesal. Hari itu aku tidak langsung pulang. Aku memotret setiap momen. Mereka bergandengan tangan, Arman membayar belanjaan, mereka makan berdua. Semua fotoku simpan rapi. Aku juga menyimpan rekaman CCTV semalam. Di kepalaku mulai tersusun rencana. Aku tahu aku tidak boleh gegabah. Aku harus punya kendali penuh. Karena begitu aku bergerak, tidak boleh ada celah bagi mereka untuk lolos. Malamnya, aku kembali menemui Rina. Dengan tangan gemetar, aku menunjukkan foto-foto itu. Rina terbelalak. Astaga, Nat. Jadi benar? Itu dia selingkuhannya. Aku mengangguk pelan. Namanya Dina. Mereka sudah terlalu jauh. Dan yang lebih parah, semua fasilitas dan uangku yang mereka pakai. Rina mengepalkan tangan. Kurang ajar. Kau tidak boleh diam. Mereka harus dapat pelajaran. Aku menatap Rina dengan mata penuh api. Aku tidak akan diam. Tapi aku tidak mau sekadar ribut. Aku mau mereka jatuh sehancur-hancurnya. Aku akan biarkan mereka merasa hidup di surga sebentar, lalu kutarik semua kenyamanan itu sekaligus. Biar mereka jatuh ke jurang tanpa bisa bangun lagi. Rina terdiam sejenak, lalu berkata lirih, aku takut melihatmu sekarang, Nat. Kau terlihat sangat berbeda. Aku tersenyum dingin. Karena aku bukan Nadia yang dulu. Aku sudah berubah. Mereka yang mengubahku. Hari-hari berikutnya, aku terus mengamati. Semakin sering aku membuntuti Arman, semakin banyak kebenaran terungkap. Ternyata, hampir setiap jam kerja, Arman sering kabur menemui Dina. Mereka menggunakan mobilku untuk berkeliling kota. Mereka bahkan pernah check-in di hotel bintang 5. Aku punya semua bukti, foto, video, rekaman pembayaran. Setiap kali aku melihatnya, hatiku seperti robek. Tetapi bersamaan dengan itu, tekadku semakin keras. Suatu malam, Arman pulang lebih larut dari biasanya. Aku sudah menunggunya di ruang tamu. Dari mana? Tanyaku singkat. Meeting dengan klien. Tadi agak panjang, jawabnya tenang sambil meletakkan jas. Aku menatapnya lama, berusaha menahan diri untuk tidak langsung meledak. Meeting di restoran Jepang, ya? Dengan klien bernama Dina. Arman terperanjat.
Matanya melebar. Kau ngomong apa sih? Jangan asal tuduh, Nat. Aku tersenyum miris. Aku tahu segalanya, Arman. Jangan coba-coba berbohong lagi. Ia terdiam, wajahnya pucat. Tangannya sedikit gemetar. Tapi aku tidak ingin terlalu cepat mengungkapkan semua bukti. Aku masih butuh waktu untuk mengeksekusi rencana besarku. Aku hanya ingin kau tahu, kataku dingin, aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku beranjak meninggalkannya di ruang tamu. Biarlah ia gelisah semalaman. Itu baru permulaan. Malam itu, aku berdiri di luar rumah, menatap langit gelap dengan hati penuh bara. Besok aku mulai. Kalian sudah terlalu nyaman. Sudah waktunya aku hancurkan semua itu. Aku akan buat kalian berdua tahu arti kehilangan. Matahari baru saja menyinari jendela besar kamar ketika aku bangun dengan semangat yang berbeda. Semalam aku tidak menangis, tidak lagi meratapi pengkhianatan. Sebaliknya, aku menyusun rencana dengan begitu rinci di kepala. Hari ini bukan lagi hari seorang istri yang disakiti. Hari ini adalah hari lahirnya seorang strategis dingin yang akan memastikan kehancuran dua orang pengkhianat. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahku. Mataku sudah tidak sembab, justru tajam seperti pedang. Bibirku tersungging senyum tipis. Kau pikir aku akan diam, Arman? Kau pikir aku akan terus jadi istri penurut? Kau salah besar. Aku akan tunjukkan siapa pemilik sebenarnya dari semua ini. Langkah pertama adalah keuangan. Aku tahu, selama ini Arman dengan bebas menggunakan kartu kredit dan rekening bersama yang sebetulnya 80% dananya berasal dariku. Ia tidak tahu bahwa diam-diam aku masih memegang kontrol penuh atas semua dokumen legal. Aku mendatangi bank pagi itu. Petugas menyapaku dengan ramah. Selamat pagi, Bu Nadia. Ada yang bisa kami bantu? Aku menyerahkan berkas-berkas. Saya ingin melakukan beberapa perubahan. Blokir semua akses kartu kredit atas nama suami saya. Mulai hari ini, hanya saya yang bisa menggunakan rekening utama. Petugas agak terkejut, tapi segera memproses. Tentu, Bu. Tapi kami perlu tanda tangan Anda di sini. Dengan tangan mantap, aku menandatangani formulir. Suara pena menoreh kertas terasa seperti pisau yang sedang memotong rantai. Selesai urusan itu, aku tersenyum puas. Mari kita lihat bagaimana kau membayar kencanmu nanti, Arman. Tanpa uangku, kau bukan siapa-siapa. Langkah kedua, perusahaan. Perusahaan yang kini maju pesat dulunya kujalankan dari nol. Modal awal dari keluargaku, ide-ide besar dari otakku, jaringan bisnis pun kubangun sendiri. Arman hanya kuajak bergabung sebagai direktur pendamping karena status suami. Aku memanggil pengacara kepercayaanku, Pak Surya. Pak Surya, saya ingin memastikan semua saham dan aset perusahaan kembali atas nama saya pribadi. Tolong siapkan dokumen peralihan kepemilikan. Jika perlu, gunakan klausul bahwa modal awal berasal dari saya. Pak Surya mengangguk mantap. Itu bisa diatur, Bu. Dengan bukti transfer modal awal, posisi Anda lebih kuat. Suami Anda tidak punya hak penuh. Aku menatapnya dalam-dalam. Pastikan semuanya selesai sebelum akhir bulan. Saya tidak ingin dia punya akses sedikit pun. Baik, Bu. Percayakan pada saya. Hatiku terasa ringan. Setiap keputusan ini seperti satu langkah menuju kemenangan. Mobil-mobil mewah di garasi rumah, dari sedan sport hingga SUV terbaru, hampir semua kubeli dengan uangku. Selama ini Arman yang lebih sering memakainya. Sore itu aku memanggil sopir dan teknisi bengkel langganan. Mulai besok, semua mobil hanya boleh digunakan atas izin saya. Cabut akses duplikat kunci yang dipegang Arman. Sopir sempat bingung. Tapi, Bu, biasanya Pak Arman yang... Aku memotong dingin. Mulai sekarang tidak ada kata biasanya. Ini rumah saya, mobil saya, dan aturan saya. Sopir hanya bisa mengangguk patuh. Aku tahu beberapa staf rumah kaget, tapi mereka tidak berani membantah. Silakan kalian berdua coba kencan tanpa mobil mewahku. Rasakan panasnya jalanan kota dengan kaki kalian sendiri. Langkah-langkah legal dan finansial sudah beres.
Kini aku menyiapkan sesuatu yang lebih personal, mempermalukan mereka di momen yang tepat. Aku ingin saat mereka sedang merasa di atas awan, saat sedang pamer kemesraan, aku muncul dan menunjukkan siapa sebenarnya yang punya kuasa. Aku mulai memetakan jadwal Arman. Aku tahu ia sering bertemu Dina di hari kerja, berpura-pura, meeting. Aku juga tahu rute favorit mereka, mall elit, restoran mahal, bahkan hotel tertentu. Kalian pikir kalian cerdik, tapi kalian bermain di tempat yang terang. Dan aku akan menutup semua lampu kemewahan itu. Aku kembali menghubungi Rina, menceritakan langkah-langkahku. Rina ternganga. Astaga, Nat. Kau benar-benar serius. Kau blokir semua ATM-nya. Aku tersenyum dingin. Ya. Aku ingin melihat wajahnya panik saat kartu ditolak. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tak berdaya. Rina memegang tanganku. Tapi hati-hati, Nat. Balas dendam bisa membuatmu semakin terluka. Aku menatapnya tajam. Rin, aku tidak hanya balas dendam. Aku sedang menegakkan harga diriku. Aku ingin dia tahu, tanpa aku, dia bukan apa-apa. Rina akhirnya mengangguk. Baiklah, kalau itu membuatmu lega, aku akan mendukung. Beberapa malam aku sengaja berlatih di depan cermin. Berlatih tatapan dingin, berlatih kata-kata yang tepat untuk menjatuhkan mereka. Aku tidak ingin emosiku meledak tidak terkendali. Aku ingin saat aku muncul di depan mereka, suaraku setenang es, tapi menohok lebih tajam dari pisau. Silakan kencanmu di jalanan, aku mengulang kalimat itu berulang kali. Setiap kali aku mengucapkannya, aku merasakan kepuasan membuncah. Tanda-tanda rencanaku mulai berhasil terlihat. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah gusar. Ia membuka dompet, memeriksa kartu, lalu menggerutu. Aneh, kenapa ATM-ku tidak bisa dipakai? Padahal saldonya pasti ada. Aku hanya menatapnya dari sofa, pura-pura sibuk membaca majalah. Mungkin sistem banknya error, jawabku datar. Arman mendengus. Aku jadi malu tadi di restoran. Kartu ditolak. Untung aku masih ada uang tunai. Aku menahan tawa. Itu baru permulaan, Arman. Besok-besok kau akan lebih malu lagi. Dari beberapa pengintaian berikutnya, aku tahu Dina mulai mengeluh. Mas, kok akhir-akhir ini sering ditolak kartunya? Aku jadi malu di depan kasir butik, rengeknya saat mereka duduk di lobi hotel. Arman menghela napas. Aku juga bingung, sayang. Mungkin ban bermasalah. Nanti aku urus. Dina manyun. Aku butuh uang buat beli make up baru. Habis minggu depan ada acara. Kamu jangan bikin aku malu ya, Mas. Aku mendengar semua itu dari rekaman penyadap kecil yang kutitipkan di mobil. Oh, jadi kau marah hanya karena tak bisa beli make up? Bagus. Nikmati saja rasa frustrasi itu, Dina. Selain bukti foto dan video, aku juga menyusun dokumen hukum. Bukti kepemilikan aset. Bukti transfer dana perusahaan. Bukti penggunaan kartu kredit oleh Arman. Semua kususun rapi dalam satu map hitam. Aku menamainya senjata rahasia. Dengan map ini, kalian tidak akan bisa mengelak. Sekali aku buka, semua orang tahu siapa kalian sebenarnya. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap papan putih tempat aku menuliskan rencana. Blokir keuangan tanda centang putih tebal. Amankan aset perusahaan tanda centang putih tebal. Amankan mobil o properti tanda centang putih tebal. Kumpulkan bukti tanda centang putih tebal. Tentukan waktu atau tempat konfrontasi jam pasir mengalir. Aku menandai poin terakhir dengan lingkaran besar. Inilah momen paling penting, menghadang mereka di jalan, tepat saat mereka sedang merasa di puncak bahagia. Aku menutup buku catatan, lalu tersenyum puas. Bersiaplah, Arman. Bersiaplah, Dina. Aku akan menjemput kalian di persimpangan yang tak pernah kalian duga. Malam itu aku berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota. Angin malam menerpa wajahku. Dulu, aku sering berdiri di sini sambil menunggu Arman pulang, penuh harapan. Sekarang, aku berdiri di sini dengan hati yang telah membatu. Aku berbisik pada langit gelap. Besok-besok, kalian akan mulai merasakan hancurnya dunia kalian. Dan aku
Akan berdiri menyaksikan semuanya. Aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Semua persiapan sudah matang. ATM Arman sudah diblokir, akses mobil sudah kubatasi, dan aset perusahaan sudah sepenuhnya di bawah kendaliku. Tinggal satu hal, menghadang mereka di saat yang tepat. Pagi itu, aku sengaja tidak berangkat ke kantor. Aku duduk di ruang kerja rumah, menatap layar laptop yang menampilkan GPS dari mobil sport hitamku. Ya, aku memasang pelacak kecil di mobil itu. Arman tidak tahu. Setiap kali ia membawa Dina, aku bisa melihat rute mereka. Hari ini aku tidak akan hanya jadi penonton. Hari ini aku akan masuk ke panggung. Sekitar pukul 10, titik GPS bergerak. Arman keluar membawa mobilku. Aku sudah bisa menebak, ia akan menjemput Dina. Dan benar saja, 20 menit kemudian, titik GPS berhenti sebentar di kawasan apartemen mewah. Aku tersenyum sinis. Selamat pagi, Dina. Sudah siap untuk kencan terakhir dengan penuh gaya. Tak lama, mobil kembali bergerak menuju pusat kota. Aku mengambil kunci mobil lain, SUV putih yang jarang kupakai, lalu mulai mengikuti dari jarak aman. Mereka melaju ke arah jalan protokol. Aku bisa melihat dari kejauhan mobil sport hitamku berkilau terkena cahaya matahari. Dari kaca spion, samar-samar terlihat Arman tersenyum, sementara Dina sibuk bersolek. Di lampu merah, aku sempat berhenti tepat di belakang mereka. Aku bisa melihat jelas wajah Dina melalui kaca belakang. Ia sibuk memoles lipstik dengan angkuh seperti seorang ratu. Darahku berdesir. Rasanya aku ingin langsung menabrak mobil itu. Tapi aku menahan diri. Aku harus mengeksekusi rencana dengan sempurna. Ketika mereka memasuki jalan lebar menuju distrik belanja, aku mempercepat laju SUV-ku dan memotong jalur. Dalam hitungan detik, aku berhenti tepat di depan mobil sport hitam itu, melintang sehingga mereka tak bisa bergerak maju. Klakson panjang berbunyi dari mobil mereka. Arman panik, menekan klakson berkali-kali. Dina melambaikan tangan dengan wajah kesal. Aku turun dari SUV dengan langkah tenang. Heelsku mengetuk aspal, suara yang terdengar dingin di telinga. Orang-orang mulai memperhatikan. Arman menurunkan kaca mobil, wajahnya pucat. Nat, apa yang kau lakukan? Aku tersenyum tipis. Menghadang kalian. Kenapa? Tidak bisa lanjut kencan? Dina membuka pintu mobil dengan kasar. Ia keluar, menatapku dengan wajah merah padam. Ibu siapa sih? Berani sekali menghalangi jalan kami. Aku menatapnya tajam. Aku? Aku pemilik mobil yang kau tumpangi. Pemilik uang yang kau hamburkan. Pemilik hidup nyaman yang kalian nikmati. Dan kau tanya siapa aku? Dina terdiam sejenak, lalu melotot. Kau, istri sahnya? Aku tersenyum dingin. Tepat sekali. Orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik. Suasana menjadi tontonan publik. Dina wajahnya semakin merah, ia merasa dipermalukan. Arman keluar dari mobil, mencoba menenangkanku. Nat, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tertawa dingin. Tidak seperti yang kupikirkan? Kau membawa pelakor dengan mobilku, membayar semua dengan uangku, dan bilang ini tidak seperti yang kupikirkan. Arman gelagapan. Aku bisa jelaskan. Aku melipat tangan di dada. Silakan jelaskan di jalanan ini, di depan semua orang. Bukankah selama ini kalian selalu kencan diam-diam di jam kerja, pura-pura meeting? Nah, sekarang kencanlah di sini, di jalanan, tanpa mobilku, tanpa uangku. Dina tidak tahan lagi. Ia berteriak kencang. Kamu gila. Kau mempermalukan aku di depan orang banyak. Arman, lakukan sesuatu. Aku mendekat, menatap Dina dari dekat. Kau terbiasa dengan restoran mewah, tas branded, make-up mahal, kan? Sayangnya, mulai hari ini kau tidak akan dapat apa-apa lagi. Semua sumber kenyamananmu sudah kublokir. Dina melotot, wajahnya memucat. Apa maksudmu? Aku berbisik dingin, tapi cukup keras agar Arman juga mendengar. ATM-nya sudah kublokir. Akses mobilnya sudah kucabut. Saham perusahaan sudah kuambil kembali. Mulai hari ini, kalian tidak punya apa-apa lagi.
Kerumunan semakin ramai. Ada yang merekam dengan ponsel. Bisik-bisik terdengar. Itu istri sahnya, ya? Gila, berani banget dia hadang di jalan. Pantesan cowoknya pucat begitu, ketahuan selingkuh. Kasihan ceweknya, tapi ya salah sendiri jadi pelakor. Dina berusaha menutupi wajah dengan tasnya, malu setengah mati. Arman hanya bisa berdiri kaku, wajahnya basah oleh keringat. Aku melangkah mundur, menatap mereka berdua sekali lagi. Silakan lanjutkan kencan kalian, tapi di jalanan ini. Karena semua fasilitas yang kalian pakai selama ini sudah bukan milik kalian lagi. Rasakan bagaimana rasanya kencan tanpa uang, tanpa mobil, tanpa gengsi. Aku berbalik, masuk ke SUV, dan menyalakan mesin. Sebelum pergi, aku menurunkan kaca dan berkata dengan suara dingin. Oh ya, Arman. Mulai besok, kau bukan lagi direktur perusahaan. Kau juga tidak lagi punya rumah untuk ditinggali. Semua sudah kusiapkan surat resminya. Selamat menikmati hidup barumu. Lalu aku melajukan mobil, meninggalkan mereka berdiri kaku di tengah jalan, ditertawakan orang banyak. Malamnya, berita tentang kejadian itu tersebar di media sosial. Video konfrontasi sudah viral, istri sahadang suami dan pelakor di jalan. Komentar netizen pun membanjir. Salut sama istrinya, berani banget. Pelakor pantas dipermalukan begitu. Laki-laki macam itu tidak tahu diri, sudah enak-enak dibiayai istri, malah selingkuh. Aku membaca semua komentar itu dengan senyum puas. Dunia kini tahu siapa yang benar, siapa yang hina. Malam itu Arman akhirnya pulang, wajahnya kusut. Ia langsung mencari aku di ruang tamu. Nat, tolong dengarkan aku. Jangan lakukan ini. Aku salah, aku mengaku. Tapi jangan usir aku dari perusahaan. Jangan ambil semuanya dariku. Aku menatapnya tanpa emosi. Kau sudah membuat pilihan, Arman. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Kau memilih Dina, berarti kau memilih hidup tanpa aku, tanpa harta, tanpa kenyamanan. Selesai. Ia jatuh berlutut. Tolong, Nat. Aku tidak bisa hidup tanpa semua ini. Aku mendekat, menatapnya dari atas. Bukan aku yang mengambil hidupmu, Arman. Kau sendiri yang menghancurkannya. Aku berbalik, meninggalkannya terisak di lantai. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari orang kepercayaanku. Dina marah-marah pada Arman. Kamu janji bahagiain aku. Kamu janji beliin aku semua barang. Tapi sekarang bahkan untuk makan siang saja kamu tidak bisa bayar. Aku malu, Arman. Malu. Arman hanya bisa diam, wajahnya pucat. Semua yang kususun bekerja dengan sempurna. Malam itu aku duduk di balkon rumah, menatap bintang. Angin malam terasa sejuk di wajahku. Aku merasa bebas. Satu langkah sudah berhasil. Mereka sudah dipermalukan di depan umum. Kini saatnya tahap berikut, mengusir Arman dari perusahaan dan rumah. Setelah itu, aku akan tunjukkan pada dunia siapa yang sebenarnya berkuasa. Aku meneguk segelas anggur merah, lalu tersenyum puas. Aku terbangun dengan tenang di pagi hari. Burung-burung berkicau, sinar matahari menembus jendela besar kamar utamaku. Tak ada yang berbeda bagiku, hidupku tetap stabil, penuh kenyamanan. Namun, bagi Arman, dunia baru saja runtuh. Aku masih ingat bagaimana ia tertunduk, memohon, bahkan berlutut malam tadi. Tapi aku tidak goyah. Kesempatan sudah ia dapat berkali-kali. Kali ini, tidak ada ampun. Aku mengambil ponsel, membuka email, dan memastikan bahwa semua dokumen sudah terkirim ke bagian legal perusahaan. Surat pemberhentian Arman sebagai direktur utama sudah diproses. Semua aset yang pernah kuberikan atas namanya juga sudah ditarik kembali ke bawah kuasa perusahaanku. Hari ini, Arman resmi kehilangan segalanya. Sekitar pukul 9, Arman turun ke ruang makan dengan wajah kuyu. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Ia hampir tak bisa menatapku. Nat, tolonglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan usir aku dari perusahaan. Itu satu-satunya yang kupunya. Aku meletakkan cangkir kopiku dengan tenang. Perusahaan itu bukan punyamu, Arman.
Itu punyaku. Modal, ide, bahkan izin awalnya atas namaku. Kau hanya kutaruh di sana karena aku percaya padamu. Dan kau mengkhianatiku. Arman terdiam, menunduk. Aku melanjutkan, suaraku tegas. Hari ini, kau harus keluar dari rumah ini. Semua barang-barangmu sudah kubungkus. Aku tidak mau ada pengkhianat tinggal di sini. Keluar? Nat, aku tidak punya tempat lain. Aku menatapnya dingin. Itu masalahmu. Bukan urusanku lagi. Air mata jatuh di pipinya. Aku hanya berdiri, tidak ada sedikit pun belas kasihan tersisa. Tepat pukul 11, beberapa staf kepercayaanku datang dengan mobil box. Mereka membawa koper dan tas Arman yang sudah dikemas. Arman mencoba protes. Aku masih tinggal di sini. Ini rumahku juga. Aku menatapnya tajam. Rumah ini atas namaku. Kau tidak punya hak apapun. Sekarang, keluar. Satpam rumah segera mendekat. Aku sengaja memanggil mereka agar tidak ada drama berlebihan. Arman akhirnya terpaksa menyeret langkahnya keluar, diiringi tatapan dingin dari para staf. Dina menunggu di luar pagar. Wajahnya kusut, make-up-nya tidak sempurna, rambutnya berantakan. Ia tampak seperti wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Arman, cepat, kita pergi dari sini, katanya dengan nada kesal. Aku hanya berdiri di beranda, menatap mereka seperti sampah yang dibuang. Kabar pengkhianatan Arman sudah menyebar ke kalangan manajemen. Banyak karyawan membicarakannya. Begitu ia masuk kantor untuk mencoba bertahan, ia langsung ditolak di pintu. Maaf, Pak Arman. Nama Anda sudah tidak ada di daftar manajemen. Anda tidak berhak masuk, kata resepsionis dengan sopan namun tegas. Arman mencoba marah. Aku ini direktur utama di sini. Seorang manajer senior mendekat, membawa surat. Tidak lagi, Pak. Ini keputusan resmi. Mulai hari ini, semua akses Anda dicabut. Arman hanya bisa berdiri kaku. Surat itu jelas menunjukkan cap resmi perusahaanku. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan gengsi, kehilangan semua koneksi bisnis. Hari-hari berikutnya, Dina mulai merasakan dampak nyata. Tidak ada lagi restoran mewah. Tidak ada lagi belanja tas branded. Bahkan untuk sekadar beli make-up pun, Arman tidak punya uang. Apa-apaan ini, Arman? Kau bilang aku akan hidup nyaman denganmu. Tapi sekarang aku bahkan tidak bisa beli foundation. Dina berteriak di kamar kos kecil yang mereka sewa setelah diusir. Arman hanya menunduk. Aku sudah tidak punya apa-apa, Dina. Dina mendengus, wajahnya merah. Jadi aku buang waktuku untuk laki-laki miskin seperti kamu. Aku meninggalkan semuanya demi janji manismu, dan sekarang kau hanya bisa kasih aku kamar kos bau ini. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan apa itu jatuh ke titik terendah. Sementara itu, aku tampil memukau di sebuah acara gala bisnis. Aku datang dengan gaun rancangan desainer, perhiasan berlian berkilau, dan mobil baru yang lebih mewah dari sebelumnya. Semua orang menyambutku dengan kagum. Beberapa bahkan memuji keberanianku menghadapi pengkhianatan. Aku dengar kau sudah menyingkirkan Arman. Hebat sekali, Nadia. Kau kuat. Ya, dia tidak pantas untukmu. Kau jauh lebih besar daripada dia. Aku hanya tersenyum elegan. Hidup harus terus berjalan. Yang penting, jangan biarkan orang lain menginjak harga diri kita. Aku tahu, kabar ini akan sampai ke telinga Dina dan Arman. Aku ingin mereka melihat bahwa tanpa mereka, aku justru semakin bersinar. Arman mencoba menghubungi beberapa kolega lama untuk mencari pekerjaan baru. Tapi hampir semua menolak. Maaf, men. Nama kamu jelek sekarang. Semua orang tahu skandalmu. Aku tidak bisa bekerja sama denganmu. Cobalah cari yang lain. Aku tidak bisa mengambil risiko reputasi. Arman semakin putus asa. Uang tabungannya cepat habis, apalagi Dina selalu menuntut. Suatu malam, pertengkaran besar terjadi di kamar kos mereka. Aku tidak tahan lagi, Arman. Aku butuh barang-barangku. Aku butuh make-up, skincare, semua itu. Aku tidak bisa hidup seperti orang miskin.
Arman berusaha menenangkannya. Sabar, Dina. Aku akan cari cara. Mungkin aku bisa pinjam uang. Dina menamparnya keras. Kau laki-laki tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa beri aku makan layak. Aku bodoh sudah percaya padamu. Arman hanya terdiam, pipinya memerah. Aku mendapat laporan dari salah satu orangku yang sengaja mengawasi mereka. Mendengar kabar tentang pertengkaran itu, aku hanya tersenyum puas. Itulah konsekuensi dari hidup dengan dasar kebohongan. Mereka berdua kini saling melukai. Aku tidak perlu mengotori tanganku lagi. Mereka akan saling menghancurkan sendiri. Tugasku hanya memastikan bahwa jalan kembali ke kehidupanku tertutup rapat. Arman yang dulu berjalan tegak dengan jas mahal kini terlihat lusuh dengan kemeja kusut. Dina yang dulu selalu wangi parfum mahal kini terlihat dengan wajah polos tanpa make-up, bahkan kulitnya mulai kusam. Mereka benar-benar jatuh. Dari kursi direktur dan wanita sosialita, menjadi pasangan yang harus berpikir keras sekadar untuk makan. Suatu sore, aku tanpa sengaja bertemu mereka di sebuah mini-market kecil. Aku datang dengan mobil mewahku, sementara mereka terlihat membeli mie instan dengan uang receh. Dina segera menunduk, malu setengah mati. Arman menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Aku tersenyum tipis, mendekat, lalu berkata pelan namun menusuk, "Bagaimana rasanya? Rasakan betapa kerasnya jalan ketika kau kehilangan segalanya. Semoga ini cukup jadi pelajaran." Aku berlalu meninggalkan mereka, meninggalkan bayangan elegan yang semakin menusuk hati Dina. Malam itu, aku duduk di ruang tamu rumah besarku, ditemani segelas anggur. Aku menatap cermin, melihat pantulan seorang wanita yang lebih kuat, lebih tegar, dan lebih indah daripada sebelumnya. Aku sadar, aku sudah benar-benar membalik keadaan. Aku tetap kaya. Aku tetap berkuasa. Aku tetap dihormati. Sedangkan mereka? Hanya dua orang yang kini saling menyalahkan dalam kemiskinan. Balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa aku tetap bersinar, sementara mereka hancur tanpa sisa. Aku tersenyum puas. Pertunjukan ini masih panjang. Aku belum selesai. Hari-hari setelah pengusiran Arman berjalan begitu indah bagiku. Seolah-olah beban yang menekan bahuku selama bertahun-tahun tiba-tiba lenyap. Tidak ada lagi drama pulang malam dengan alasan lembur, tidak ada lagi bau parfum asing di mobilku, dan tidak ada lagi tagihan aneh di kartu kredit. Yang tersisa hanyalah aku, kejayaanku, dan kekayaanku. Aku sadar, bagian terbaik dari balas dendam bukan hanya membuat mereka jatuh. Bagian paling manis adalah memamerkan bahwa aku tetap bersinar, sementara mereka tenggelam dalam lumpur kesengsaraan. Aku menghubungi salah satu sahabatku, Rani, seorang sosialita terkenal yang juga pebisnis sukses. "Nadia, kau harus datang ke gala charity minggu depan. Semua orang penting akan hadir. Ini kesempatan sempurna untuk menunjukkan siapa kau sebenarnya setelah skandal itu." Aku tersenyum mendengar undangan itu. "Tentu, Rani. Aku akan datang, dan aku pastikan semua mata tertuju padaku." Sejak hari itu, aku mulai mempersiapkan penampilan. Aku memesan gaun rancangan desainer internasional, berlian baru dari butik perhiasan terkemuka, dan menyewa penata rias pribadi. Aku ingin tampil bukan hanya cantik, tapi tak tersentuh. Malam itu tiba, gedung hotel bintang 5 berkilau dengan lampu kristal. Para pebisnis, politisi, artis, semuanya hadir dengan pasangan mereka. Aku melangkah keluar dari mobil mewah baruku, SUV listrik edisi terbatas, yang bahkan belum dijual bebas di Indonesia. Semua mata langsung tertuju. Kilau gaunku yang elegan memantulkan cahaya lampu kamera. "Lihat, itu Nadia. Wah, dia makin cantik sekarang. Aku dengar dia baru saja mengusir suaminya yang selingkuh. Hebat sekali dia bisa tetap berdiri seanggun itu." Bisikan-bisikan itu terdengar di sekitarku. Aku melangkah dengan senyum percaya diri, seolah-olah aku sedang berjalan di atas panggung runway. Tak kusangka, di salah satu sudut ruangan aku melihat Arman. Wajahnya kuyu, jasnya bukan lagi rancangan desainer, tapi murah dan agak kebesaran. Ia tampak canggung, berdiri sendirian, tanpa Dina di sisinya. Aku mendekat dengan segelas sampanye di tangan. "Oh, kau ada di sini juga rupanya." Arman menoleh, wajahnya kaget.
Nat, aku? Aku tersenyum tipis. Kau tidak perlu menjelaskan. Kehadiranmu saja sudah cukup lucu. Beberapa orang di sekitar kami memperhatikan percakapan itu. Arman menunduk, tidak sanggup menatapku lama-lama. Aku melanjutkan, dengan suara cukup keras agar orang lain mendengar. Baguslah kau masih punya cukup uang untuk membeli tiket masuk. Tapi hati-hati, jangan-jangan besok kau tidak bisa makan lagi. Tawa kecil terdengar dari orang-orang di sekitar. Arman semakin merah padam, lalu bergegas pergi. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan untuk menghadiri peresmian butik baru di Mall Elite. Aku tahu acara itu akan menjadi tempat Dina mencoba tampil lagi, karena ia dulu sering berkeliaran di sana dengan barang mewah hasil uangku. Dugaanku benar. Di pintu masuk, aku melihat Dina berdiri dengan wajah pucat, memakai gaun lama yang jelas bukan keluaran terbaru. Make-up-nya tipis, bahkan foundation-nya tidak mampu menutupi wajah kusamnya. Ia menatapku dengan penuh kebencian ketika aku melangkah masuk bersama rombongan sahabatku. Aku mengenakan gaun baru, kalung berlian, dan tas limited edition yang hanya dimiliki segelintir orang di dunia. Lihat, itu Nadia. Masih cantik dan kaya, meskipun suaminya kabur dengan pelakor. Bukannya itu pelakornya di sana? Ya ampun, jauh banget levelnya. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Dina. Aku melihat tangannya mengepal, wajahnya semakin merah. Aku sengaja mendekat, berhenti tepat di hadapannya. Oh, Dina. Apa kabar? Sudah bisa beli make-up lagi, atau masih mengandalkan sisa-sisa lipstik lama? Matanya berkilat marah. Kau? Jangan sombong, Nadia. Aku tersenyum manis. Ini bukan sombong, sayang. Ini hanya kenyataan. Kau dulu terbiasa dengan barang mewah karena uangku. Sekarang, tanpa aku, kau bahkan tak sanggup beli bedak. Kasihan sekali. Orang-orang di sekitar menahan tawa. Dina bergetar menahan emosi, lalu berlari keluar dengan wajah basah air mata. Hari-hari berikutnya aku semakin gencar memamerkan kehidupanku. Bukan untuk sekadar pamer kosong, tapi untuk membuktikan bahwa aku tetap berdiri tegak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku membeli villa baru di Bali, mengunggah foto matahari terbenam di akun media sosialku. Aku menghadiri Fashion Week di luar negeri, duduk di barisan depan bersama para tokoh ternama. Aku meluncurkan lini bisnis baru, memperluas kerajaan perusahaanku. Setiap postinganku selalu diserbu komentar. Queen Bang? Ini baru wanita tangguh. Pelakor dan mantan suaminya pasti panas lihat ini. Dan benar saja, aku tahu Dina selalu kepanasan. Aku mendapat laporan bahwa ia sering mengamuk setelah melihat postinganku. Suatu malam, Dina dan Arman bertengkar lagi. Aku tidak tahan, Arman. Setiap kali aku buka media sosial, aku lihat Nadia pamer tas baru, perhiasan baru, liburan ke luar negeri. Aku muak. Kenapa hidup kita jadi begini? Arman hanya bisa menunduk. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dina menjerit. Kau laki-laki gagal. Bahkan untuk membelikanku lipstik murah saja kau tidak sanggup. Aku menyesal pernah bersamamu. Pertengkaran itu membuat hubungan mereka semakin rapuh. Dina mulai jarang pulang ke kos, kabarnya ia mencoba mencari donatur baru, tapi tak ada yang mau menanggungnya setelah reputasinya hancur. Suatu sore, aku makan malam bersama rekan bisnis di restoran bintang 5. Saat itu, pelayan membawaku ke meja VIP. Dan di meja seberang, aku melihat Dina duduk sendirian. Pakaian sederhana, wajah tanpa make-up, ia jelas tidak cocok dengan suasana tempat itu. Aku bisa menebak ia hanya mampir untuk numpang duduk, berharap ada pria kaya yang meliriknya. Aku tersenyum pada rekan bisnisku, lalu berkata cukup keras, senang sekali masih bisa menikmati makanan lezat di sini. Rasanya berbeda jika kita bisa membayar dengan uang hasil kerja keras sendiri, bukan dari mengemis pada orang lain. Aku tahu Dina mendengarnya. Wajahnya langsung merah padam, ia segera pergi dengan langkah tergesa. Aku semakin sibuk dengan bisnis. Perusahaan berkembang pesat karena aku tak lagi terbebani oleh Arman yang hanya tahu menghamburkan uang. Aku sering diundang menjadi pembicara di seminar wanita sukses, membicarakan tentang kemandirian dan harga diri. Apa rahasia Anda, Bu Nadia?
Tanya seorang wartawan. Aku tersenyum elegan. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Kekayaan sejati bukan hanya uang, tapi keberanian untuk berdiri sendiri. Kutipan itu menjadi viral, membuat banyak wanita terinspirasi. Dan setiap kali aku tampil di televisi, aku tahu Dina akan semakin terbakar cemburu. Di sisi lain, Dina dan Arman semakin terpuruk. Uang tabungan habis. Mereka bahkan sempat menunggak bayar kos. Suatu malam, pemilik kos mengusir mereka. Maaf, kalian sudah menunggak 3 bulan. Kalian harus keluar sekarang juga. Arman mencoba memohon. Tolong beri kami waktu. Tidak ada waktu lagi. Keluar, atau aku panggil polisi. Akhirnya, mereka benar-benar tidur di jalanan untuk pertama kalinya. Dina menangis terseduh, sementara Arman duduk termenung, merasa hidupnya hancur. Aku sengaja mengunggah foto baru. Aku berdiri di depan mobil sport edisi terbatas, mengenakan kalung berlian yang memantulkan cahaya. Captionnya sederhana. Hidup ini indah ketika kau tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Foto itu langsung viral. Dan seperti biasa, komentar netizen ramai. Aku ingin jadi seperti Bu Nadia. Pelakor itu pasti gigit jari. Arman pasti menyesal seumur hidup. Aku bisa membayangkan Dina membaca itu di ponsel murahnya, menangis karena rasa iri dan sakit hati. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri acara ulang tahun seorang kolega di hotel mewah. Di luar pintu, aku melihat Dina berdiri, wajahnya kusut, menatapku dengan tatapan penuh dendam. Kau puas sekarang, Nadia? Kau sudah hancurkan hidupku. Aku menatapnya tajam. Aku tidak menghancurkan hidupmu, Dina. Kau sendiri yang memilih jalan itu. Kau masuk ke hidup orang lain, merampas yang bukan milikmu. Dan sekarang, kau menuai akibatnya. Dina gemetar. Aku benci kau. Aku tersenyum dingin. Kebencianmu tidak akan mengubah apapun. Aku tetap kaya. Aku tetap berkuasa. Kau tetap tidak punya apa-apa? Aku melangkah masuk ke ballroom, meninggalkannya di luar seperti pengemis yang tak diundang. Aku sadar satu hal, pamer kemewahan bukan hanya soal barang mewah atau gaya hidup. Ini tentang menunjukkan pada dunia, dan terutama pada pengkhianat, bahwa aku tidak pernah kalah. Semakin aku bersinar, semakin mereka terbakar dalam rasa iri. Semakin aku bahagia, semakin mereka menderita. Dan itulah kemenangan sejati. Beberapa bulan berlalu sejak aku mengusir Arman dan mempermalukan Dina. Dunia mereka kini benar-benar berbalik. Arman, yang dulu duduk di kursi direktur dengan jas rapi, kini terlihat lusuh. Rambutnya panjang tak terurus, wajahnya pucat, kemejanya kusut. Ia kehilangan semua gengsi. Dina, yang dulu tampil glamor dengan gaun mahal dan make-up tebal, kini bahkan tidak mampu membeli bedak murah. Wajahnya kusam, tubuhnya kurus, dan tatapannya kosong. Mereka bukan lagi pasangan yang sering memamerkan kemesraan di balik uangku. Mereka kini hanyalah 2 orang buangan yang bahkan tidak dipedulikan masyarakat. Awalnya mereka masih bisa menyewa kamar kos kecil. Tapi setelah berbulan-bulan menunggak, pemilik kos mengusir mereka dengan kasar. Keluar, aku sudah sabar terlalu lama. Kalian pikir aku bisa hidup dari janji kosong? Teriak pemilik kos. Arman memohon. Tolong beri kami waktu, hanya 1 bulan lagi. Pemilik kos menepis tangannya. Tidak ada lagi waktu. Sekarang juga kalian keluar. Dengan wajah memelas, Arman menyeret koper lusuh berisi sedikit pakaian mereka. Dina hanya menangis, memegangi tas murah yang dulu ia remehkan. Malam itu, mereka benar-benar tidur di trotoar. Dina menggigil, sementara Arman duduk termenung, memikirkan bagaimana nasibnya bisa berubah drastis. Hari-hari di jalanan membuat Dina semakin terpuruk. Kulitnya yang dulu terawat kini kusam dan kering. Bibirnya pecah-pecah. Rambutnya berminyak dan berbau. Aku tidak tahan lagi, Arman, teriaknya suatu malam. Aku butuh skincare. Aku butuh make up. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Arman menunduk. Aku tidak punya uang, Dina. Dina menamparnya. Kau laki-laki gagal. Untuk apa aku bersamamu kalau begini? Tangisan Dina terdengar di sepanjang jalan malam itu. Orang-orang yang lewat hanya menggelengkan kepala,
tidak ada yang peduli. Arman mencoba mencari pekerjaan. Ia mendatangi beberapa perusahaan lama yang dulu menjadi mitranya. Tolonglah, Pak. Beri saya kesempatan kerja apa saja. Namun jawaban yang ia dapat selalu sama. Maaf, nama Anda terlalu buruk di dunia bisnis. Kami tidak bisa ambil risiko. Ia bahkan mencoba menjadi sopir ojek online. Namun karena tidak punya motor lagi, ia ditolak. Akhirnya, ia hanya bisa mengemis di jalan, menundukkan kepala sambil berharap ada koin jatuh di depannya. Sementara itu, hidupku semakin indah. Bisnis berkembang pesat, aku membuka cabang perusahaan baru di luar negeri. Aku sering bepergian ke Eropa, menghadiri konferensi internasional, dan pulang dengan kontrak bisnis besar. Aku membeli koleksi mobil baru, bukan hanya 1, tapi 3. Rumahku direnovasi menjadi lebih megah, dengan kolam renang infinity pool yang menghadap ke taman. Di media sosial, aku sering membagikan momen kebahagiaan, makan malam dengan pebisnis terkenal, berlibur ke Maladewa, mengenakan gaun kutur di karpet merah. Komentar membanjir. Wanita terkuat yang pernah ada. Ini baru contoh nyata, jangan pernah takut kehilangan pria, karena pria bisa diganti, tapi harga diri harus dijaga. Aku yakin pelakor itu sekarang makan hati tiap hari. Dan aku tahu, setiap kali Dina melihat unggahan itu, hatinya semakin hancur. Suatu siang, aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Mobilku berhenti di lampu merah. Dari kaca jendela, aku melihat 2 sosok familiar duduk di trotoar. Arman dan Dina. Mereka duduk berdua, lusuh dan kotor. Dina sedang membuka bungkus nasi bungkus yang tampak basi, sementara Arman hanya menatap kosong ke jalan. Aku menurunkan kaca jendela, memanggil sopirku. Berhenti sebentar. Aku menatap mereka dari dalam mobil mewahku. Wah, betapa indahnya pemandangan ini. Direktur dan sosialita yang dulu penuh gaya, kini jadi pengemis jalanan. Dina menoleh, matanya merah karena marah. Kau puas, Nadia? Kau sudah menghancurkan hidup kami. Aku tersenyum dingin. Aku tidak menghancurkan kalian. Kalian sendiri yang menggali kuburan kalian dengan pengkhianatan. Aku hanya menyingkirkan kalian dari hidupku. Arman mencoba bicara, suaranya lemah. Nat, tolonglah. Beri aku kesempatan. Aku menatapnya dingin. Kesempatan sudah kuberikan berkali-kali, Arman. Dan setiap kali kau memilih untuk mengkhianati. Sekarang, terimalah hasilnya. Aku menutup kaca jendela, meninggalkan mereka dengan debu jalanan. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Dina meninggalkan Arman. Ia kabur bersama seorang pria tua kaya yang bersedia memberinya sedikit kenyamanan. Namun kabar itu tidak bertahan lama. Pria itu segera menendangnya setelah tahu reputasinya. Dina kembali ke jalanan, lebih terpuruk dari sebelumnya. Ia bahkan terlihat mencoba menjual barang-barang lamanya, termasuk tas-tas palsu yang dulu ia banggakan. Namun tidak ada yang mau membeli dengan harga tinggi. Tanpa Dina, Arman semakin terpuruk. Ia sering terlihat duduk sendirian di taman kota, berbicara sendiri seakan kehilangan akal sehatnya. Teman-teman lamanya tidak ada yang mau mendekat. Keluarganya pun menolak menolong karena malu dengan skandal yang ia buat. Arman benar-benar jatuh ke titik nol. Aku, di sisi lain, semakin menikmati kehidupanku. Aku tidak hanya kaya, tapi juga dihormati. Banyak wanita menjadikanku inspirasi. Dalam sebuah wawancara televisi, aku ditanya, apa pesan Anda untuk wanita lain yang mungkin mengalami pengkhianatan seperti Anda? Aku tersenyum anggun. Jangan takut kehilangan orang yang mengkhianati kita. Karena kehilangan itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan balas dendam terbaik adalah hidup dengan bahagia, lebih sukses dari sebelumnya. Kata-kata itu disambut tepuk tangan meriah. Beberapa waktu kemudian, aku sedang berjalan di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Di pintu masuk, aku melihat Dina duduk, tangannya terulur meminta uang. Orang-orang melewatinya tanpa peduli. Aku berhenti, menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Bagaimana rasanya, Dina? Dulu kau berdiri di sini dengan tas mewah dan make-up mahal. Sekarang kau duduk di sini, menunggu belas kasihan. Dina menangis terseduh.
Aku menyesal. Aku mendekat, membisikkan kalimat terakhir. Penyesalanmu tidak bisa mengubah apapun. Selamat menikmati kemiskinanmu. Aku berjalan masuk ke butik, meninggalkannya di belakang. Hari-hari berlalu. Arman dan Dina kini hanyalah bayangan masa lalu. Mereka hilang dari peredaran, tidak lagi ada dalam lingkaran sosial manapun. Aku, sebaliknya, semakin berkibar. Hidupku penuh kemewahan, kebahagiaan, dan rasa puas. Aku tidak hanya membalas dendam, tapi juga menegakkan harga diriku. Mereka mungkin pernah membuatku menangis. Tapi pada akhirnya, aku yang membuat mereka berlutut di jalanan. Aku tersenyum puas, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Balas dendamku sudah sempurna. Rumah megahku, aku duduk ditemani secangkir teh hangat. Dari ketinggian, aku bisa melihat matahari perlahan tenggelam, meninggalkan cahaya jingga yang memantul di kolam renang. Burung-burung beterbangan pulang, dan angin sore berhembus lembut membawa aroma bunga dari taman. Senja ini berbeda. Tidak ada lagi kegelisahan yang menghantuiku seperti dulu. Tidak ada lagi tangis yang membasahi bantal. Yang ada hanyalah ketenangan, rasa syukur, dan keyakinan bahwa aku telah melewati badai paling kelam dalam hidupku. Aku menatap jauh ke ufuk barat. Di balik jingga itu, aku seakan melihat potret diriku dulu, seorang istri yang setia, percaya penuh pada suami, namun akhirnya dikhianati. Potret itu terasa begitu jauh, seakan bagian dari kehidupan orang lain. Pengkhianatan Arman dan Dina meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak akan pernah hilang, tapi justru darinyalah aku belajar banyak hal. Dulu aku berpikir cinta adalah segalanya. Aku percaya jika aku memberi sepenuh hati, maka aku akan menerima yang sama. Nyatanya, cinta yang buta seringkali membawa kita pada kehancuran. Arman bukan hanya mengkhianati cintaku. Ia merampas kepercayaanku, mempermainkan ketulusanku, bahkan menggunakan hartaku untuk memanjakan wanita lain. Itu adalah pengkhianatan berlapis, bukan sekadar perselingkuhan. Namun dari luka itu aku belajar bahwa harga diri seorang wanita tidak boleh ditawar. Aku belajar untuk bangkit, berdiri di atas kakiku sendiri, dan menunjukkan bahwa tanpa pria sekalipun, aku bisa hidup jauh lebih baik. Hari-hariku kini penuh dengan aktivitas yang bermakna. Perusahaan yang dulu kujalankan bersama Arman kini sepenuhnya menjadi milikku. Aku memperluas jaringan bisnis ke berbagai negara. Aku bekerja dengan tim profesional yang setia dan kompeten, bukan seperti suami yang dulu hanya menjual nama tanpa kinerja. Selain bisnis, aku juga mendirikan yayasan sosial. Aku menggunakan sebagian kekayaanku untuk membantu wanita yang mengalami nasib serupa denganku, korban pengkhianatan, kekerasan, dan penindasan. Yayasan itu menjadi rumah bagi mereka untuk bangkit, belajar, dan menemukan kembali harga dirinya. Setiap kali aku melihat seorang wanita tersenyum kembali setelah dibantu yayasanku, aku merasa semua rasa sakitku dulu tidak sia-sia. Kisahku menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Media menulis artikel tentangku. Dari terluka menjadi tangguh, kisah Nadia, wanita yang membalikkan pengkhianatan menjadi kemenangan. Banyak stasiun televisi mengundangku untuk berbicara. Di sana, aku tidak hanya bercerita tentang dendam, tapi juga tentang perjalanan menyembuhkan diri. Aku ingin wanita lain tahu bahwa meski dikhianati, mereka tidak boleh runtuh. Aku menjadi simbol kekuatan, inspirasi bagi banyak orang. Di media sosial, pesan masuk tiap hari. Terima kasih, Mbak Nadia, karena kisahmu aku berani meninggalkan pasangan yang selalu menyakitiku. Aku kagum dengan keberanianmu. Kau membuatku percaya bahwa wanita bisa berdiri sendiri. Setiap pesan itu membuatku merasa perjuanganku tidak sia-sia. Sementara itu, kabar tentang Arman dan Dina semakin jarang terdengar. Mereka benar-benar tenggelam dalam kemiskinan. Arman dikabarkan sakit-sakitan, tubuhnya kurus, dan hidup dari belas kasihan orang lain. Dina pun tak kalah menyedihkan. Setelah ditinggalkan oleh pria tua yang sempat menolongnya, ia jatuh semakin dalam. Kadang aku masih melihat mereka dari jauh, entah di pinggir jalan atau diberitakan media lokal. Namun aku tidak lagi merasa marah. Yang ada hanyalah rasa kasihan. Mereka adalah bukti nyata bahwa pengkhianatan tidak pernah membawa kebahagiaan. Apa yang mereka kira cinta,
Ternyata hanya nafsu sesaat yang akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Aku menyadari sesuatu. Balas dendam memang manis, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya bukan berasal dari melihat orang lain menderita. Kebahagiaan sejati lahir ketika aku bisa hidup dengan tenang, mencintai diriku sendiri, dan memberi arti bagi orang lain. Kini aku bahagia bukan karena Arman dan Dina jatuh miskin. Aku bahagia karena aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa bangkit, bisa lebih sukses, dan bisa hidup tanpa bergantung pada mereka. Balas dendam hanya awal. Setelah itu, yang tersisa adalah bagaimana aku melanjutkan hidup dengan bermartabat. Aku tidak lagi mencari cinta dari orang lain. Aku tidak lagi mendambakan pria yang akan melengkapi hidupku. Aku sudah utuh, aku sudah cukup dengan diriku sendiri. Namun, bukan berarti aku menutup pintu. Jika suatu hari takdir mempertemukanku dengan seseorang yang benar-benar tulus, aku akan menerimanya dengan hati terbuka. Tapi aku tidak akan lagi mengorbankan harga diriku demi cinta. Aku belajar mencintai diriku sendiri lebih dulu. Dari situlah semua kekuatan datang. Jika aku bisa berbicara pada semua wanita di dunia, aku ingin mengatakan, jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu. Jangan takut kehilangan orang yang tidak menghargaimu. Jangan menyerahkan seluruh hidupmu pada orang yang belum tentu setia. Kau berharga, kau kuat, dan kau bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Jika aku bisa melewati semua ini, maka kau pun bisa. Malam itu, aku duduk di ruang kerjaku. Di depanku ada sebuah kotak kayu berisi foto-foto lama, pernikahanku dengan Arman, liburan kami dulu, senyuman palsu yang kini tak berarti. Aku menatap foto-foto itu lama sekali. Ada perasaan getir, tapi juga lega. Akhirnya, aku memasukkan semuanya ke dalam kotak, lalu menguncinya. Ini adalah buku lama yang tak perlu kubuka lagi, bisikku. Aku tidak akan lagi menoleh ke belakang. Hidupku ada di depan, penuh cahaya dan harapan baru. Kini aku mengerti, hidup bukan tentang siapa yang menemani kita, melainkan tentang bagaimana kita berdiri ketika semua orang meninggalkan. Arman dan Dina mungkin telah menghancurkan kepercayaanku, tapi mereka juga membangkitkan sisi terkuat dalam diriku. Tanpa pengkhianatan mereka, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa besar kekuatanku sendiri. Aku adalah bukti bahwa dari luka terdalam, bisa lahir kemenangan terbesar. Dan di senja itu, dengan hati yang tenang, aku tersenyum pada diriku sendiri. Aku bukan lagi wanita yang menangis karena pengkhianatan. Aku adalah wanita yang berdiri gagah di atas runtuhan masa lalu. Aku adalah pemenang sejati.